tiba-tiba dengan taktik dan strategi perang gerilya. Perang gerilya adalah suatu Halo semua, ketemu dengan saya Aldi, channel Video Hit. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja cuy. Video Hit up to date menyajikan video yang paling hit santero jagat maya maksudnya. Video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Jenderal Sudirman. Film ini menceritakan perjuangan Panglima Besar Republik Indonesia yang berjuang melawan Belanda dengan taktik dan strategi perang gerilya. Perang gerilya adalah suatu taktik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan berpindah-pindah tempat. Strategi perang ini digunakan untuk memecah konsentrasi pasukan Belanda. Seperti apakah cerita lengkapnya? Oke, tanpa berlama lagi, inilah alur cerita film Jenderal Sudirman. Sebelum mulai, pastikan sobat sekalian subscribe channel Video Hit ini agar silaturahmi antara kita tetap terjaga ya sob. Dengan latar belakang di ibu kota Yogyakarta pada tanggal 12 November 1948, Sudirman yang berasal dari organisasi PETA terpilih sebagai Panglima Besar TKR di Yogyakarta. Melalui pemungutan suara yang dilakukan secara demokratis serta berlanjut ketika Jenderal Sudirman bertemu dengan Tan Malaka, seorang aktivis dari organisasi komunis yang menentang pemerintahan. Menurutnya, pemerintah dianggap terlalu banyak membuang waktu dengan melakukan perundingan demi perundingan. Perundingan ini merupakan sebuah upaya diplomasi untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dengan Belanda. Bagi Tan Malaka, diplomasi yang dilakukan membuat kemunduran bagi para pejuang kemerdekaan. Berbeda dengan Tan Malaka, Jenderal Sudirman justru tetap menghargai usaha diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. Suatu ketika di malam hari telah terjadi penculikan terhadap Perdana Menteri Sultan Syahrir. Hal itu membuat Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar harus menjalani persidangan. Di dalam sidang, Jenderal Sudirman dengan tegas mengatakan kalau itu dilakukan bukan atas perintahnya, melainkan karena ulah para tentara komunis. Setelah itu, film Jenderal Sudirman pun baru dimulai. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali melakukan agresi militer yang kedua dengan mengingkari perundingan Renville. Belanda akan menyerang ibu kota dalam waktu dekat. Kabar tersebut harus segera disampaikan ke Jogja. Namun sayang, jaringan telepon malam itu malah terputus. Pak Yusuf kemudian memberitahukan hal itu kepada Duta Indonesia. Mereka lalu pergi menuju bandara untuk melakukan penerbangan. Namun sayang, mereka tidak mendapatkan izin untuk melakukan penerbangan ke Jogja. Dan benar saja, pada pagi harinya kota Jogja mulai diserang. Jenderal Sudirman berpamitan kepada istrinya untuk ikut berperang meskipun kondisi kesehatannya saat itu sedang tidak baik. Jenderal Sudirman tetap memaksa dirinya untuk bertemu dengan Pak Presiden. Bung Karno mengatakan, jika Jogja sampai jatuh ke tangan Belanda, maka kekuasaan akan diberikan kepada pemerintah Hindia Belanda di Sumatera sebagai pemerintahan darurat. Jenderal Sudirman lalu mengajak Bung Karno untuk ikut bergerilya bersama pasukannya. Jenderal Sudirman khawatir jika Bung Karno dan Bung Hatta tetap berada di sana, besar kemungkinan Belanda akan menangkap mereka. Namun Bung Karno dengan tegas menolak dengan alasan bahwa mereka harus tetap tinggal di sana. Jenderal Sudirman menerima keputusan itu. Kemudian beliau pun meminta izin untuk pergi. Jenderal Sudirman beserta pasukannya lalu pergi ke arah selatan untuk bergerilya. Namun tak lama kemudian Jenderal Sudirman mendengar kabar dari pasukannya bahwa Presiden telah ditahan oleh Belanda. Begitu juga dengan tokoh penting pemerintahan, hampir semua orang yang berpengaruh berhasil ditangkap oleh pasukan Belanda. Namun cuma satu yang masih belum tertangkap,
Orang itu adalah Jenderal Sudirman. Jenderal Simonsbord lalu menyuruh pasukannya untuk segera menangkap Jenderal Sudirman. Sementara itu, Jenderal Sudirman dan pasukannya mulai bergerak ke hutan-hutan untuk bergerilya. Jenderal Sudirman sendiri kala itu sedang menderita penyakit paru-paru, karena itulah pasukannya membuatkan tandu untuk beliau. Saat sedang beristirahat, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang pemuda bernama Karsani. Sebenarnya tokoh ini sudah kelihatan sejak peristiwa penyerangan tadi pagi, yang berhasil selamat dan memang berniat mencari pasukan Jenderal Sudirman. Karsani sendiri hanyalah rakyat biasa, namun karena keinginannya untuk menjadi tentara sangat tinggi, akhirnya pun ia diperbolehkan ikut bergerilya bersama pasukan tempur Jenderal Sudirman. Setelah itu mereka pun kembali beristirahat. Keesokan harinya saat mereka semua sedang bersantai, keadaan sudah aman. Jenderal aman, Oli. Pasukan, beruntung pasukan Jenderal Sudirman berhasil masuk sebelum bom dijatuhkan. Setelah matahari terbit, mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke wilayah Kediri. Di sini mereka singgah di salah satu rumah warga untuk menyusun strategi. Sementara itu, terlihat para pasukan Belanda juga sedang mengatur strategi untuk menangkap Jenderal Sudirman. Jika Jenderal Sudirman tidak segera ditangkap, maka itu akan menjadi masalah besar bagi Belanda. Mereka juga menyewa rakyat untuk menjadi mata-mata Belanda. Saat mata-mata itu keluar, ternyata kudanya telah dibawa kabur oleh Karsani. Karsani yang telah sampai kemudian menceritakan bahwa ia mencurinya dari Belanda yang berada di balik bukit dari tak jauh dari tempat mereka bersembunyi. Mendengar yang dikatakan Karsani, pasukan Jenderal Sudirman langsung bergegas pergi dari tempat itu. Kemudian pasukan Belanda pun datang ke lokasi itu, namun mereka tak menemukan jejak apapun dari pasukan Jenderal Sudirman. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh para pejuang Kediri karena dikira mata-mata Belanda, namun saat ke belakang dan mengetahui ada Jenderal Sudirman di sana, seketika mereka minta maaf dan hormat. Ketika hari sudah pagi, Kapten Uli bersama Karsani keliling Kediri untuk membeli perlengkapan mandi. Di sana mereka berdua banyak bertemu dengan para tentara komunis. Rupanya Kediri saat itu sudah tidak aman lagi. Itu semua karena ulah dari Tan Malaka yang sangat lihai dalam memprovokasi rakyat untuk merdeka 100% dengan cara menentang pemerintah. Melihat situasi Kediri yang sudah tidak aman lagi, pasukan Jenderal Sudirman kembali melakukan perjalanan. Setelah mereka pergi, kota Kediri mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Belanda. Hal ini dilakukan agar Jenderal Sudirman mau keluar dari tempat persembunyiannya. Jenderal Simonsbord tampak kesal dengan pasukannya karena tak berhasil menangkap Jenderal Sudirman. Melalui radio, Jenderal Sudirman mengumumkan bahwa tentara Indonesia masih ada dan kuat. Saya memberitahukan bahwa tentara nasional Indonesia masih ada, kuat, dan bahkan menguasai wilayah Indonesia. Merdeka! 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 Karena keterbatasan logistik, pasukan Jenderal Sudirman harus lebih menghemat amunisi. Mereka tidak bisa melakukan perang terbuka. Namun, strategi yang mereka gunakan untuk menghabisi pasukan Belanda sangatlah cerdik. Jenderal Sudirman juga pernah berada di posisi terdesak, namun pada akhirnya beliau selamat atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanfaatkan senjata seadanya untuk menguras tenaga musuh. Saat pasukan sedang beristirahat di rumah salah satu penduduk kampung Duku Atas, tiba-tiba ada kabar
bahwa Belanda sedang menuju ke tempat itu. Alhasil, semua pasukan pun bergerak cepat pergi dari tempat itu. Beberapa warga dikumpulkan untuk diinterogasi, namun hanya terdiam ketakutan karena tidak ada yang mengaku. Salah satu warga akhirnya ditembak mati oleh Belanda. Pasukan Jenderal Sudirman lalu bersembunyi di balik-balik bukit. Ketika sampai, mereka baru menyadari kalau beras dan koper Jenderal Sudirman tertinggal di Kampung Dukuh Atas. 2 orang lalu diperintahkan untuk mengambil kembali beras tersebut, sementara Suparjo dan Karsani akan mengambil koper. Saat di jalan, 2 orang tersebut bertemu dengan tentara Belanda. Mereka justru lari ketakutan. Sementara itu, Belanda yang telah mengetahui tempat persembunyian Jenderal Sudirman lalu bergerak cepat naik ke bukit. Beruntung pasukan Jenderal Sudirman berhasil pergi sebelum pasukan Belanda itu datang. Suparjo sampai di Kampung Dukuh Atas pada malam hari. Saat hendak mengambil koper, mereka pun terkejut setelah mengetahui ada warga yang ditembak oleh Belanda. Di saat yang bersamaan, hujan pun turun. Meskipun begitu, pasukan Jenderal Sudirman tetap melakukan perjalanan mencari tempat yang aman. Untuk sementara waktu, mereka kembali beristirahat di rumah salah satu warga. Namun rupanya keberadaan mereka diketahui oleh Belanda. Ternyata selama ini salah satu pasukan bernama Kunto telah berkhianat kepada Jenderal Sudirman dengan membocorkan informasi kepada Belanda. Hal itu yang membuat mereka selalu diketahui oleh pasukan Belanda. Esok harinya pasukan Jenderal Sudirman kembali melakukan perjalanan. Jenderal Sudirman sempat ditawari bahan makanan untuk persediaan selama berperang. Namun beliau menolak dengan alasan desa tersebut lebih membutuhkannya. Kita beralih kepada Bung Karno dan Bung Hatta yang kala itu diasingkan di Pulau Bangka. Mereka berdua merasa bersalah karena telah mengingkari janji yang telah mereka buat sebelum terjadinya agresi militer 2. Pada tanggal 1 Maret 1949, Jenderal Sudirman berhasil mendirikan markas sementara di Sogo dan berencana akan melakukan serangan umum kepada Belanda. Beliau pun meminta Kapten Uli untuk mengantarkan surat kepada Sultan Yogyakarta. Jenderal juga meminta salah satu pasukannya untuk mengantarkan surat kepada istrinya. Di tengah perjalanan, Roto diperintahkan oleh Kapten Uli untuk menuju markas Letkol Soeharto dan meminta bantuan, sedangkan Kapten Uli dan lainnya akan pergi ke arah Jogja untuk menemui Sri Sultan. Hanum yang tampaknya kelelahan tertinggal di belakang, sehingga Karsani diperintahkan untuk menjemputnya. Rupanya Hanung tertidur di balik pohon, dan di saat itu pasukan Belanda lewat di belakangnya. Ia pun terbangun dan sangat ketakutan melihat pasukan Belanda. Sementara itu, Karsani yang tengah mencari Hanung tiba-tiba dipergoki oleh Belanda. Karsani akhirnya tewas di tengah hutan tersebut di tangan Belanda. Mendengar suara tembakan, Kapten Uli dan lainnya berlari menuju sumber suara. Melihat Karsani yang tak bernyawa, mereka lalu membawanya ke suatu tempat untuk dimakamkan secara layak. Kehilangan sosok Karsani merupakan suatu hal yang amat berat dari Kapten Uli dan pasukannya. Bagaimana tidak, Karsani sudah banyak berjasa dalam perjuangan mereka. Malam harinya, Kapten Uli dan lainnya pun kembali ke markas. Sementara itu, di kantor Belanda terlihat Komisaris Belanda dan Jenderal Simonspoor sedang beradu argumen perihal Jenderal Sudirman yang sampai saat itu masih belum juga tertangkap. Ditambah lagi dengan adanya perundingan Romroyen, di mana salah satu poin pentingnya adalah Belanda harus mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta dan menghentikan gerakan militer serta membebaskan para tahanan politik seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Hal itu membuat perjuangan mereka selama ini dianggap sia-sia.
Perundingan Romroyan ini mengharuskan Indonesia untuk menghentikan perang gerilya. Hal itu membuat Jenderal Sudirman sedikit jengkel, karena di perjanjian sebelumnya Belanda sempat ingkar janji. Nah, Jenderal Sudirman ini khawatir jika beliau menghentikan perang gerilya, Belanda akan kembali ingkar janji. Pada malam harinya, utusan Bung Karno datang untuk menjemput Jenderal Sudirman, karena pemerintahan kala itu sudah kembali ke Jogja. Pada awalnya Jenderal Sudirman menolak, namun tak lama beliau mendapat surat dari Sri Sultan yang berisi perintah serupa dengan Bung Karno. Untuk mengatasi kegalauan itu, pada malam harinya Jenderal Sudirman melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berat hati, akhirnya Jenderal Sudirman memilih untuk kembali pulang ke Yogyakarta. Sampainya di Jogja, beliau langsung disambut oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Dan film pun selesai.